tiba di pasal 9 kita diingatkan setan itu eksis. Yesus berkata, tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Bagi saya ini adalah sebuah peringatan. Apakah saudara dan saya mau bertobat? Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar dari kitab Wahyu saat teduh Bible Reading Plan GKI Kota Modern. Kita pakai Robert McChini. Dan kita sudah tiba di Wahyu pasal 9. Ada beberapa hal yang kita bisa renungkan, kita bisa refleksikan berdasarkan Wahyu pasal 9. Yang pertama, Wahyu pasal 9 ayat yang ke-11. Wahyu pasal 9 ayat yang ke-11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Abaddon dan Apollyon, kita tahu ini adalah dua istilah yang mengacu kepada figur yang sama, yaitu setan. Saudara membaca kitab Wahyu, tiba di pasal 9 kita diingatkan setan itu eksis. Dan kerjaannya itu destruktif, senantiasa ingin menghancurkan manusia. Dia gak punya agenda lain. Dia gak mau ke neraka sendirian. Dia akan mengajak manusia yang bisa diajak untuk jatuh bersama-sama dengan dia. Yang kedua, saudara, perenungan saya terhadap Wahyu pasal 9 ini, kita tahu bukan hanya dari Wahyu 9, tapi narasi besar kitab suci, bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas kuasa gelap. Setan memang berkuasa, tapi yang lebih berkuasa dari setan ialah Tuhan. Ayat yang favorit kalau saya merenungkan poin ini adalah Lukas 22 ayat 53. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudara, ini ceritanya Yesus ditangkap di depan imam-imam kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua. Mereka dipakai oleh iblis untuk menjalankan misinya. Tapi ternyata Tuhan mengubah kegelapan itu menjadi terang. Yang menarik di dalam ayat 53 ini adalah Yesus berkata, tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Di versi NIV-nya diterjemahkan, this is your hour. Ini jamnya, waktunya, jamnya kamu. Iblis berkuasa? Ya, saat itu. Yang lebih berkuasa adalah yang memberikan saat itu kepada iblis. Jadi saya melihat tetap meskipun iblis itu berkuasa di pasal 9 kita ngelihat itu ya. Tapi yang lebih berkuasa itu adalah Allah. Hanya sejangka waktu dia diberikan dan diizinkan. Yang ketiga, perenungan yang terakhir dari Wahyu pasal 9 ayat 20-21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Apa tanggapan saudara? Bagi saya ini adalah sebuah peringatan. Apakah saudara dan saya mau bertobat kembali kepada Allah? Masa Advent itu sebetulnya mirip-mirip seperti Prapaskah. Masa-masa di mana kita harus banyak merenung. Saya tahu saudara kebanjiran hampers, saudara bersuka cita dengan Natal, keluarga berkumpul, makan malam, dan sebagainya. That's fine. Tapi mari kita menggumuli apakah ada dosa di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Bapak Ibu, anugerah Allah selalu menuntut pertobatan. Anugerah Allah tidak pernah bermaksud membenamkan kita dalam perhambaan dosa. Murka Allah adalah konsekuensi fair terhadap pengabaian anugerah Allah. Selamat merenung, Tuhan memberkati.